mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk selalu bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa ini. Nah, terakhir mungkin nanti pada saat bulan Oktober kami akan melakukan evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran ini selama setahun, apa dan seperti apa capaiannya dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kalau pertemuan dengan tokoh politik tadi Pak, apakah sudah ada rencana Pak kapan jadwal atau saya kira untuk usulkan Karso Dalam ini kan kita sudah minta waktu sama beliau, tapi rencananya hari ini cuma berhalangan ya. Terus Ibu Mega juga kemarin baru selesai kongres, mungkin beberapa waktu ke depan lah. Nanti kita undang kawan-kawan juga. Dengan aktivis 98 berpihak pada PDIP? Enggak, saya kira yang kita lihat itu nilai-nilai reformasinya ya. Karena di Ibu Mega, di Sri Sultan, mungkin di beberapa tokoh nasional lainnya masih mempunyai nilai-nilai reformasi meskipun mereka tidak terlibat. Nah, konsistensi bagaimana melihat nilai-nilai reformasi ini dijalankan sebagai tokoh Ibu Mega sebagai ketua umum partai, misalnya Sri Sultan sebagai gubernur DIY, ini masih kami lihat masih kentara dengan kental ya, mereka masih menjalankan nilai-nilai itu. Tapi kemarin Ibu Mega justru sudah bertemu Pak Prabowo. Ada semacam deal-deal politik itu. Apakah tidak jadi kalau deal politik untuk kepentingan bangsa dan negara itu lebih baik, saya kira nggak masalah ya. Jangan sampai itu jadi politik dagang sapi. Itu yang kami tidak inginkan. Makanya kita ingin ketemu Bu Mega ini untuk mengkonfirmasi dan memastikan apakah nilai-nilai ini tetap dilanjutkan, nilai-nilai reformasi ini dijuangkan oleh Bu Mega. Kalau pemberian amnesti dan abolisi kemarin gimana Pak komentarnya? Ada yang mau ini? Pemberian abolisi dan amnesti kemarin, pertama dari sisi politik ya. Dari sisi politik ini tentunya kalau dilihat kacamata umum ini sangat baik. Dan ini menjaga persatuan nasional. Artinya bahwa di situ ada latar belakang politik nasionalis yang dimiliki oleh Mas Hasto dengan partai besarnya PDI Perjuangan, dan ada satu lagi Tom Lembong yang mewakili kelompoknya Mas Anies yang merupakan kelompok Islam yang kemarin berada di 01 dan 03 ya. Nah, mungkin niat baik abolisi dan amnesti kemarin itu bagaimana menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politik ini sehingga tidak ada lagi perpecahan dalam proses pembangunan ke depan. Itu yang kami lihat. Tapi dari sisi yang lain memang kami melihat seharusnya proses hukumnya dari awal itu diselesaikan. Artinya misalkan Tom Lembong dari sisi proses hukumnya karena tidak terbukti bersalah misalnya, itu kan harusnya diselesaikan proses hukumnya dari awal. Begitu juga Mas Hasto ya. Nah, ini kan kejadiannya setelah divonis, setelah diproses hukumnya baru dikeluarkan oleh amnesti dan abolisi. Kalau yang untuk amnesti untuk Hasto itu kan masih jadi persoalan dari beberapa ahli hukum, karena itu dari sejarahnya baru kali ini untuk koruptor dapat amnesti. Sebetulnya kan amnesti itu untuk mereka-mereka yang melakukan pemberontakan dan kembali ke Republik. Memang ada beberapa kejadian amnesti diberikan itu dalam konteks politik ya, ke kawan kita Budiman misalkan, terus beberapa tokoh PRRI Permesta. Nah, memang kalau dilihat tadi saya bilang konteksnya Mas Hasto ini konteksnya politik sebenarnya, bukan dalam konteks kejadian pidana korupsinya, karena beliau latar belakang politiknya sebagai pimpinan sekjen partai besar. Itu yang kami lihat konteksnya ya, bukan pada saat pidana korupsinya. Pak, mungkin untuk penegasan Pak, berarti artinya agenda retrik ini memang berangkat politik dan sebagainya gitu. Ini berangkat dari kegelisahan kami ya. Di aktivis 98 ini kan sudah berapa puluh tahun ya kita tidak pernah bertemu lagi. Terus kami miskin berkomunikasi karena memang kesibukan masing-masing ya. Ada yang masih mengorganisir teman-teman buruh, mengorganisir petani, ada yang sudah kerja wira swasta, ada juga yang aktif akan di beberapa lembaga negara. Itu kami berkomunikasi beberapa waktu kemarin. Nah, kami berkeinginan untuk melakukan intensif lagi pertemuan-pertemuan dan membuka ruang-ruang demokrasi seperti dulu ya.
Misalkan dulu kan ada Gus Dur bikin Fordem, misalkan Forum Demokrasi, terus ada petisi 50 yang dilakukan oleh yang dikonsolidasi oleh Bang Ali. Nah, kami ingin ruang-ruang ini, ruang-ruang kebangsaan mengkritisi program-program pemerintah ini masih tetap ada, sehingga masyarakat punya saluran untuk melakukan atau memikirkan, memperjuangkan bagaimana aspirasi mereka ini diperjuangkan. Oke? Mungkin yang sedikit, ini kan masyarakat sekarang banyak menilainya bahwa era 98 setiap zaman punya caranya masing-masing. Kalau dulu di teman-teman 98, dulu komunikasi kita handphone belum ada yang punya, ya kan? Untuk mengumpulkan 50 orang aja harus samperin satu kampus-kampus, itu jadi kesulitan sendiri. Tetapi di era sekarang kan dengan komunikasi digital akan lebih mudah. Makanya dulu ada perlawanan-perlawanan untuk tagar, ya kan? Ada perlawanan-perlawanan, misalnya kemarin ada muncul bendera warga, itu kan perlawanan-perlawanan era sekarang. Artinya apapun bentuk perlawanannya, selama teman-teman ini sama juga dengan kita melihat sampai kita kumpul, ternyata kok bangsa ini ada yang nggak baik-baik saja ya. Ke depan kondisinya kondisi geopolitik. Nah, kemarin perang di Ukraina, sekarang terdekat perang di Thailand segala macam. Nah, ini secara keuangan, persaingan antara BRICS dengan Amerika, politik ini kan bagaimana dengan Indonesia? Ekonomi kita juga sedang juga lesu, ya kan? Nah, ini menjadi concern kita. Wah, ini kayaknya nggak baik-baik aja. Yuk kita kumpul lagi, ya kan? Kita mengkonsolidasikan diri, kita mengumpulkan diri, terus kita tukar pikiran, apa sih ada masalahnya? Apakah masalahnya di masalah kepemimpinan? Apakah masalahnya memang kondisi geopolitik? Atau masalahnya memang tadi ada menteri-menteri yang nggak benar, ya kan? Atau pejabat-pejabat yang korup? Atau masalahnya di hukum? Oke, kita bahas. Nah, kita akan memberikan masukan dan dorongan, gitu kan? Baik dorongan yang bersifat tadi kita berdialog dengan tokoh-tokoh bangsa, sampai pun yuk kalau kita mau turun lagi ya kita juga selalu siap tempat-tempat pastinya kan. Jadi artinya kita selalu mensupport orang-orang yang selalu mendukung tentang proses demokrasi yang lebih maju. Mas, terakhir Mas, ada nggak sikap, mungkin menanggapi sikap Prabowo terkait dengan konflik Ambalat yang Malaysia kan ingin itu mengakui miliknya gitu kan, sementara sebelumnya kan presidennya mempertahankan itu, tapi hari-hari ini kan Prabowo sudah menyatakan sikap akan kerjasama itu, ada tanggapan? Saya kira yang disampaikan presiden kan belum masih dalam proses mempelajari masalahnya ya, belum pada satu sikap pemerintahan seperti apa. Ya kita tunggu aja, kalau memang pemerintahnya bersikap baik tentunya berdasarkan pada kepentingan bangsa dan negara. Kita akan dukung kalau itu kepentingannya, kebijakannya menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Menguntungkan tuh kerjasama atau gimana itu? Karena pemerintahnya kan belum bersikap. Langsung. Iya, belum bersikap secara langsung, masih mempelajari kan. Tapi yang pasti kita akan mengawal apapun sikap itu. Misalnya gini, sikap itu ternyata merugikan bangsa ini. Sejengkal wilayah di Republik ini hilang. Artinya ya itu musuh kita. Apapun itu, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam, itu menjadi musuh bersama. Gitu. Nanti lagi yang lain? Atau ada tambahan? Masih telepon gitu teman-teman? Surya Wijaya. Itulah. Sebagai ketua atau bos? Haji. Adi bicara, Adi Wibowo. Ini Mas Antonius. Boleh bisa boleh gabung. Boleh campur ya?